Adanya laporan Bapak dilaporkan oleh Bupati Toraja Utara di polisi ini. Ini kenapa Pak, bisa dijelaskan Pak? Oh, jadi begini ya kronologisnya. Saya gitu kan setiap pagi jam-jam kerja saya selalu mengantar istri saya ke Marante. Jadi tadi sekitar pukul 7.30 biasanya ya saya langsung antar istri saya ke sana. Kami berdua dengan anjing peliharaan saya itu. Saya bawa istri saya naik ke Hotel Marante. Biasanya kan saya turunkan istri saya itu di pinggir jalan. Tapi karena saya lihat agak sepi, ya udah saya naik. Saya ke atas sampai di pojok tempat parkir di atas. Nah, di atas itu saya turunkan istri saya turun, saya putar balik. Pas saya putar balik, saya lihat sudah mulai ramai di Marante di halaman. Biasa orang mau apel pagi kan. Pas saya mau belok itu kan pagi-pagi kan cerah mataharinya. Jadi ya saya begini, saya kasih turun itu apa namanya penghalang matahari, penghalang cahaya. Kebetulan saya punya kaca juga sedikit terbuka. Ya saya angkat begini, saya kasih turun begini baru saya angkat. Rupanya ada Pak Bupati di sebelah kanan. Saya juga udah lihat Pak Bupati. Saya kasih begini, turun begini, terus saya teruskan ke bawah. Tiba-tiba ada suara dari belakang. Woi, apa itu? Wah, saya hafal ini suaranya Pak Bupati nih, Pak Basang. Wah, saya langsung rem mobil. Saya rem mobil, saya turun. Wah, saya lihat di sini, wah Pak Bupati betul lah. Saya langsung jalan ke beliau, sekitar mungkin 2 meter dari jarak beliau. Saya tanya, Pak Basang, ada apa? Langsung dia bilang begini, pakai bahasa Toraja. Dia bilang, "Usangar kata ikut tiro, mau benak peja guru." Langsung saya bilang, wah, saya itu tutup kaca mobil saya dengan penghalang matahari, Pak Bupati. Mau benak peja guru. Wah, langsung saya bilang begini, wah, Pak Basang, jangan cari masalah dengan saya lah. Di sini bukan tempatnya. Saya bilang bukan tempatnya di sini. Kalau Pak Basang mau cari saya masalah, di situ terjadi cekcok. Saya tetap bilang bahwa bukan, saya tidak pernah kasih Bapak peja guru. Datang tiba-tiba PNS yang lain. Datang PNS yang lain pisahkan saya, bilang Papa Puan, mengkilala kok apa tuh? Ya, saya bilang tidak ada apa-apa. Saya bicara dengan Pak Bupati normal kok. Udahlah, saya diam, saya turun, saya balik ke mobil. Ya di mobil memang saya sempat teriak. Saya bilang, Pak Basang, walaupun Bapak Bupati, saya tidak takut dengan Bapak. Jangan kasih saya begitu. Kalau Bapak mau cari masalah, ya terserah Bapak mau cari masalah di mana. Saya hadapi Bapak. Saya langsung masuk mobil, saya pulang. Jadi itu kejadiannya. Jadi betul itu ada ini Pak ya, maksudnya menunggu Pak Bupati di luar untuk Wah, tidak menunggu apa? Dia bilang, Pak Bupati kan bilang dia berteriak ke saya kalau saya tunggu di luar gitu. Gimana? Oh, tidak ada itu. Tidak ada. Ya jelas memang saya katakan bahwa kalau Pak Bupati mau cari masalah, ya jangan di sini. Ya, jangan di sini. Pak Bupati cari masalah di tempat lain saja. Ya, jangan di sini. Saya tidak layani Bapak di sini, tapi saya pertegas bahwa saya tidak niat untuk mempermalukan dia. Lah kalau dia tidak teriak, untuk apa saya turun dari mobil? Iya kan? Saya turun dari mobil karena dia teriak. Dan saya tegaskan memang bahwa jangan hanya karena Bapak ini Bupati baru saya takut. Tidak, saya tidak takut dengan Pak Basang. Tidak, saya hadapi dia. Ya. Nah, mengenai dengan laporan ini, laporan Pak Bupati ke Polres, sikap dari Bapak sendiri setelah mendengar laporan ini seperti apa? Ya saya hadapi saja. Kalau ada panggilan ya saya kan ke sana tinggal klarifikasi kejadian seperti apa. Ya laporan beliau di sana seperti apa kan ya itu kan hak warga negara masing-masing kan. Saya juga punya hak untuk menjelaskan seperti itu. Yang jelas kan niat saya itu tidak ada. Mau saya kan tahu dia itu bupati, masa saya mau niat tahu sama bupati yang benar aja. Pak, tidak ada masalah sebelumnya kepada dari Pak Bupati. Kalau Pak Bupati bilang kan pernah memang dia melaporkan, ini laporan kedua kalinya, dia pernah laporkan Bapak ke Polda mengenai bulian dan fitnah di media sosial. Itu gimana? Begini. Kalau bicara tentang masalah dengan Pak Bupati, kan kita sudah tahu kemarin sudah pernah ada rapat dengar pendapat di DPR. Ada RDP di DPR tentang laporan saya soal keterlibatan PNS. Waktu itu kan lengkap laporan saya itu ke DPR dan ke Panwas, dan itu sudah ditindaklanjuti oleh KSN. Mungkin itu sudah selesai. Jadi itu sudah kan dari situ kan sudah masalah juga. Terkait laporan beliau ke Polda soal IT, ya kita sudah tahu laporannya seperti apa di sana, ya saya kan tinggal menunggu saja.
Kalau misalnya saya dipanggil ya saya datang kok. Jadi awal mulanya berseteru dengan Pak Bupati itu ya Pak? Mengenai Itu yang di DPR kemarin. ASN itu ya? Iya, ASN. Karena waktu itu kan saya keberatan. Oke. Saya keberatan Oke. waktu itu. Saya kira masalah itu kan sudah jelas Oke. kemarin. Terus kenapa ada berselisih dengan itu Pak? Bukannya Bapak ini backgroundnya dulu adalah mantan tim suksesnya Pak Bupati? Ya, saya pribadi sih tidak. Saya merasa oke-oke saja. Yang membuat saya marah sekali sama dia, istri saya itu dipermalukan di Lampan, di depan kepala dinasnya, di depan 2 kepala bidangnya, dan di depan ada sekitar 9 orang yang duduk di Lampan, dan istri saya itu menangis mengalami perlakuan itu. Dipermalukannya seperti apa Pak? Ya itu kan saya sudah jelaskan kemarin di DPR. Saya bisa dijelaskan lagi Pak? Ya dia kata-kata istri saya waktu itu tentang saya yang tidak ada hubungannya dengan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sebagai PNS. Kan yang saya marah sama dia itu kan saya bilang, Pak Bupati, Bapak ini sudah pernah datang ke rumah saya sebelum pilkada, injak rumah saya, minta bantuan saya untuk dibantu dulu. Bapak datang di sini baik-baik, kemudian besoknya Bapak datang lagi dengan istri Bapak di sini. Kita sudah menjadi tim sukses. Kalau ada masalah Bapak akan selalu telepon saya. Bisa tanya saya, konfirmasi kan? Oke, klarifikasinya untuk apa yang membuat istri Bapak itu menangis Pak kemarin? Itu karena perkataan apa? dikata-katain, dia bilang, suamimu itu duri dalam dia bilang duri dalam daging. Saya ketemu dia 2 kali, saya sudah tahu saya sudah tahu karakternya. Kemudian dia itu pemain medsos. Dia berteman dengan Mantok Salurante, dia berteman dengan Belotaran, dia berteman dengan Sanda Bunga dan bla bla bla. Itu tanggal berapa Pak kejadiannya? Itu kejadiannya kalau tidak salah tanggal 26 Februari 2023. 2023. Jadi itu menjadi awal perseteruan Pak ya? Kira-kira. Ya itu karena bentuk kekecewaan. ya saya kan laporkan dia ke DPR kan. Oke. Baik, Pak, mengenai laporan ini, Bapak tidak takutkah ini seorang kepala daerah melaporkan Bapak di polisi? Kenapa saya harus takut? Oke. Artinya kan ya orang bisa melaporkan kita dalam segala hal, tapi kita hadapi kan. Jadi tidak, yang jelas ya saya hormati beliau sebagai pemimpin daerah, itu saja. Ada niat untuk lapor balik Pak? Nanti saya lihat perkembangannya. Lagian melapor itu kita lihat juga apa untungnya sih. Oke. Ya kan, untungnya sama saya.